Iya deh, ya udah. Pertama ini seputar gimana cara guru menilai kemajuan atau ibu sebagai ibu gitu menilai kemajuan perkembangan anak selama mereka belajar di rumah. Tuh. Yang pertama di nilai moral agama moral anak, bagaimana perkembangannya selama di rumah. 0 sampai 4 tahun ya. 0 sampai 4 tahun. Iya. Anaknya iya. Usianya 0 sampai 4 tahun kan? Iya. Ketika bukan usia TK-nya ya. So, kalau usia 0 sampai 4 tahun kan memang benar-benar 100% di rumah ya. Kalau apalagi lagi pandemi begini kan ya, orang tua yang mengasuh. Jadi kita bertanyanya kepada orang tua ya, cara pengasuhannya, mungkin untuk pembelajarannya mungkin dibiasakan bangun tidur membaca doa, walaupun dia belum bisa mengucapkan atau cadel ya, istilahnya bahasanya cadel. Nah, dibiasakan bangun tidur, sebelum tidur bangun tidur dia mengucapkan doa, walaupun dia terbata-bata ya, itu pembiasaan dari segi berdoa ya. Terus sholat juga nggak apa-apa, jadi ibunya sholat ikut sholat, otomatis kan dia meniru ya, karena kan usia seperti itu dia usia emas ya, menyimpan memorinya lebih banyak dari gerakan, dari tingkah laku orang tua gitu. Itu mungkin dari kesehariannya ya, dari ucapan ibu. Nah, ibu tidak membiasakan dengan kata-kata jangan, itu tidak dipakai dengan jangan, itu jangan, tidak ya, jangan, jadi bukan jangan, jadi dia kalau melarang tidak menggunakan kata jangan, tapi misalnya gini, dia melakukan coret-coret misalnya ya, senang kan anak seusia itu ya coret-coret, oh adek bagus sekali, nah kasih kertas, misal coret-coretnya kan di tembok atau di lantai, beri kertas, adek lebih bagus nih, lihat di kertas aja ya dek ya, coret-coretnya, yuk kita buat apa ya adek, nah diarahkan seperti itu. Iya, mungkin itu dari pembiasaan. Oh ini dari segi moral dulu ya. Itu pembiasaannya mungkin itu ya. Dari bangun tidur, dari sebelum tidur, bangun tidur dia mengucap doa. Terus mau makan, biasakan cuci tangan. Ada doanya juga. Sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelum makan, mau makan, itu berdoa. Jadi pembiasaan dari bangun tidur, dia makan, dia minum, terus biasakan. Maka ada hadisnya kan, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Nah, itu pembiasaan juga buat anak seusianya. Jadi dia biasa tuh, oh iya, bunda aku juga makan, minum, duduk. Nah, itu pembiasaan, dia melihat, mendengar. Nah, itu yang direkam dia seusia itu, ya. Kalau misalnya ada anak yang kayak saya lihat teman saya nggak kayak gini gitu, terus nanya kok kita harus gini sih gitu. Kita harus duduk saat makan, itu kira-kira jawaban yang bisa dipahami anak gimana ya? Oh, ini aja, pegang aja pundaknya. Nah, yuk duduk yuk. Kan Rasulullah mengajarkan kita makan sambil duduk, ya. Itu jangan, bukan kata, jangan kamu ini. Nah, itu udah langsung anak tuh langsung, aduh, kayaknya tahu sendiri ya. Kadang yang kita larang aja dikerjakan, ya kan istilahnya namanya anak-anak seperti itu. Nah itu mungkin dengan lemah lembut ya seperti itu. Jadi kayak diberi kayak contoh gitu Ya, teladannya. nah, teladan ya. Ya. Teladan. Ya. Terus lalu yang selanjutnya itu di kemajuan perkembangan fisik motorik anak di rumah, kan terbatas juga ya di rumah karena nggak bisa keluar juga. Itu bagaimana menanggapi masalah ini gitu, biar perkembangannya tetap ya 0 sampai 4 tahun ya. 0 sampai 4 tahun Tismotnya ya. Oh ya, kan mereka di rumah ya. Jadi anak itu diajarkan untuk bergerak.
diajarkan untuk membantu mamahnya. Dengan dia melatih membantu, misalnya, nah yuk kita buat adonan kue yuk, misalnya seperti itu. Nah, terigu yang dia aduk-aduk itu melatih motorik dia, motorik halus, jari jemarinya kan, nah remas-remas kan, nah itu namanya melatih apa, motorik halus. Nah, selain itu dia membantu mindahin sendok di dapur, itu termasuk, itu dari kebiasaan juga, dari melatih motorik halus dia memindahkan sendok. Oh ya emak, aku mau memindahkan sendok, mungkin kalau 0 belum mungkin ya, kalau 0 mungkin ini ya, jari jemari mamahnya ya, atau mamahnya melatih merangsang memegang sesuatu benda ya, bisa apa, spisi ya, spisi bisa ya kasih apa sih namanya ya, bendanya ada yang keras, mungkin ada yang lunak dulu deh, dari yang lunak dulu dia pegang remas. Nah itu melatih juga, itu usia yang 0 ya. Terus kalau berlanjut lagi yang usia 1 tahunan, nah dia kan merangkak, udah mungkin ada yang berjinjit berjalan. Nah itu melatih motorik kasarnya, dia berolahraga. Mungkin kalau kata kita berolahraga senam gitu ya, nah dia melatih jalan dia dengan apa, melompat atau menghitung lantai. Nih jalan di atas di atas lantai, meniti garis lantai. Nah Yudi, nah umur 2 tahun mungkin 3 tahun udah nih dia mulai nih, dari ujung sana tuh, ujung pintu sampai ujung lemari sana ya. Nah yuk sambil kita anak itu meniti garis ini nih, garis lantai sambil dihitung yuk dek. Nah itu juga melatih motorik kasar dia. Nah berarti udah berolahraga kan dia ya, 1 2 3 4 dan seterusnya. Itu fisik, motorik halus, motorik kasar ya. Terus apalagi? Oke. Selanjutnya Sebenarnya ya ini juga apa, seperti dia mencoret-coret ya, itu juga melatih motorik juga ya, seperti tadi bercoret-coret di atas kertas ya. Sudah bisa dia meremas atau kalau plastisin kurang aman, buat aja dari terigu ya. Dari terigu ya, dicampur apa ya, boleh itu bercampur minyak atau air ya sedikit gitu, campur, bisa diremas-remas sama dia, itu melatih motorik dia ya, melatih motorik halusnya. Terus dia bisa apalagi ya, menggambar sesuatu ya, maksudnya coret-coret itu mungkin bagi kita itu benar apa, tidak ada gambarnya ya, tapi buat dia itu super. Maksudnya itu tuh sesuatu yang dia itu megang pensil aja, istilahnya kan harus diajarkan ya, memegang sesuatu itu dia langsung, dia megang aja pensil, tapi harus diajarkan memegang pensil yang benar itu bagaimana. Mungkin dari 0 bisa dikenalkan buku tulis dengan hanya digini saja nih, seret. Nah itu mengajarkan dia juga. Nah itu mengajarkan dia nanti apa, melatih motorik halusnya, dan dia itu akan mengenal, oh ini kertas, nanti dia bakal membaca nanti usia 4 ke sana, dia akan bisa membaca, dia melatih jari jemarinya dia. Banyak banget sebenarnya. kalau misalnya dia itu pakai kayak alat tulis gitu, terus kertas, misalnya 3 atau 4 tahun gitu, dia itu udah berekspresi dengan oh ya, sudah dia sudah berekspresi. Nah kita kenalkan pensil, oh ya nah dia lihat cara pegang pensilnya bagaimana. Nah kadang kan anak belum tahu ya, kalau tidak kita beritahu ya, pegang pensil bagaimana. Oh yuk nak, kita buka yuk jari kamu, jempol, telunjuk, yuk pegang pensilnya, ujung pensilnya kita pegang, terus jari yang tengah, jari manis dan kelingking yuk kita rapatkan. Nah pinter. Nah ini dari ujung, nah seperti itu. aku sebelumnya ada anak
anak muridku Heeh. TPA dia tidak bisa memegang Karena tidak jari diajarkan iya. ya. Terus aku mencoba mengajarkan mungkin karena Terbiasa. iya terbiasa akhirnya dia Balik balik lagi begini. dia nggak mau pokoknya dengerin aku Iya. gitu. Ya, maka karena ada anak yang langsung sama orang tua tuh, anak tuh sudah bisa. Apa-apa tuh harus sudah bisa. Tanpa mengajarkan bagaimana caranya. Padahal dia itu di otaknya tuh wah banyak banget ya masukan-masukan yang harus kita kasih tahu yang cara yang benar gitu. Nah, kalau anak diberitahu cara yang benar, insya Allah pasti dia ngikutin gitu. Nanti terbiasa. Terus apalagi? Untuk tangan kanan kiri Nah, itu biasanya ada yang iya. berujung dia kidal gitu. Contoh deh Marwan nih ya, anak ibu yang ketujuh. Padahal kita kan mengajarkan segala sunnah Rasulullahnya tangan kanan ya, apa-apa didahulukan tangan kanan, kaki kanan, maksudnya tangan kanan deh ya, makan tangan kanan, menulis tangan kanan. Cuman ada yang beberapa anak menggunakan tangan kiri. Memang kalau sudah dia punya keturunan atau memang di otaknya sudah memang yang digunakannya tangan kiri, memang kalau kita biasakan dek tangan kanan ya, nggak kayak seperti nggak ada kekuatan, dipindahkan lagi ke kiri. Tapi ya udahlah, wajar kalau misalnya dia menulis kiri karena memang nggak bisa, karena di otaknya itu sudah iya nggak bisa, ada kidal kan namanya ya, itu dimaklumi. Tapi mungkin untuk makan kita biasakan yang kanan. Jadi selalu kita ingatkan, pokoknya anak orang tua tidak boleh capek memperingatkan anak. Walaupun kita misalnya bukan mengingatkan anaknya, ya wajar ya orang tua ya nak yang kanan ya nak, iya. Terus dia dipindahkan lagi, nak yang kanan ya nak, makan sebatas makan ya, makan nggak apa-apa kanan, kita ingatkan. Tapi kalau misalnya menulis memang dia memang di otaknya memang sudah begitu, dia nggak bisa. Kayak Marwan Memang berbeda gitu. Jadi iya berbeda, dia kidal. Otak kiri kanannya yang kerjanya. Terus selanjutnya menilai kemajuan perkembangan kognitifnya. Cara ya kita menilai perkembangan kognitif anak di rumah itu seperti apa? Nah, seperti sekarang hujan. Nah, anak melihat sesungguhnya nih, mama kenapa hujan? Mama hujan dari apa sih? Suka kadang ada yang bertanya seperti itu kalau yang sudah bisa bicara ya. Kecuali anak yang usia 0 mungkin belum ya. Kalau 0 mungkin apa ya? Oh dia kalau basah, ngompol. Dia misalnya ngompol, dia nggak mau diem. Nah seperti itu. Nah kita harus refleksnya, oh iya nak, basah ya nak. Kalau kita tidak membiasakan seperti itu, nanti anak terbiasa, enjoy aja ngompol juga. Nah seperti itu pembiasaan juga. Nah itu termasuk kognitif juga ya, karena dia itu bisa belajar memecahkan masalah. Maksudnya kan dia ngompol nih, ya kan? Ini usia 0 mungkin ya, dia ngompol, dia rungsing ya, bahasa Sundanya merungsing ya. Nah kan ngompol, terus ibunya juga, oh iya nak kamu ngompol ya, nangis gitu kan, ganti sama ibunya, oh iya pintar kamu ngompol, kasih tahu ibu. Nah diganti itu ngompol. Tapi kalau misalnya anak seperti itu kita tidak care, biarin aja deh, nanti aja dia nanti ngompol lagi ini. Nah itu berarti tidak care dengan perkembangan anak. Padahal dia udah ngasih tahu nih si anak bahwa aku tuh pengen ganti gitu. Itu suatu memecahkan masalah juga ya, dari biar dia tidak ruam kulitnya, mungkin ya seperti itu. Jauh ya itu udah mikirnya. Berarti kalau misalnya kita tidak beritahu anak itu, berarti kamu lagi ngompol gitu harus diganti, dia tidak merasa itu masalah gitu. Kalau ngompol itu. Iya. Iya. Jadi nanti dia kalau ngompol lagi dia tidak merasa ini harus dibersihkan. Iya, nah seperti itu. Ya bisa jadi gitu. Karena kita kurang care. Ya, nah itu masuk kognitif juga, itu memecahkan masalah ya.
terus dari usia berapanya tadi ya, 2 tahun 3 tahun ya mungkin, hujan ya. Nah hujan, eh, dia tanya sama mamanya, mama ini air hujan dari mana gitu. Nah mamanya bisa nerangin, oh iya dek, oh tadi tadi kan dede lihat ya awannya gelap ya. Nah itu tuh karena apa, kalau apa mama, oh usia segitu pasti kalau misalnya udah yang banyak bertanya sih ya, oh dia terus aja dari mana sih mama hujan. Nah seperti itu termasuk kognitif juga ya. Nah terus menghitung, berhitung juga termasuk kognitif. Dia mengenal pembendaharaan kata ya. Nah misalnya belajar belajar bercakap-cakap, mamahnya jangan sampai diam saja. Jadi kadang apa puke puke, ada yang bilang gitu, puke puke apa sih, mamanya ngikutin puke, padahal bukan. Anak tuh lebih pintar, jadi orang tua yang bukan ngikutin bahasa anak. Kita harus sebagai orang tua harus bicaranya yang dimengerti ya. Misalnya, oh ikan deh gitu, nggak misalnya puke, oh ikan, mama atuh nama ninim atuh, misalnya gitu ya, misalnya begitu. Jangan diikutin aku tentang ninim atuh tatu tatu tuh gitu misalnya, tuh ini oh bukan, tapi bahasa yang benar. Kenalkan nama anak bahasa yang benar walaupun dia belum berucap dengan benar. Oh dede mau minum susu, nah seperti itu. Jadi iya mak nanti tutu nah nanti mata tuh ini, oh dede mau makan di sini sama minum susu, nah seperti itu. Jadi harus kita bukan ngikutin bahasa anak. Sebenarnya anaknya udah pinter, udah menyimpan berbagai ribuan bahasa. Itu anak lagi menyimpan tuh memori dari orang tuanya. Oh mama aku sudah ngajarin aku bahasa minum susu, makan nasi, makan ini, makan itu, udah. Nah seperti itu. Jadi bukan orang tua yang ngikutin bahasa anak. Bahasa sebenarnya aja, walaupun dia belum berucap dengan benar. Tutu, harusnya kan susu ya. Tutu, mama tutu. Diikuti nomor orang tuanya tutu. Oh itu nggak benar. Ya. Kebanyakan orang tua di sekitar kita nih di Indonesia atau di Tangsel gitu, apakah lebih dominan yang seperti itu atau malah justru mencontohkan yang benar? Kalau orang tuanya mau belajar ya, sekarang kan Google gampang ya cara mendidik anak bagaimana, tapi rata-rata ya, ibu lihat sih, kebanyakan ngikutin anaknya ya. Tutu tata mama tatun, nah tata itu gitu misalnya gitu ya. Tapi banyak juga sekarang yang udah pada pinter, oh iya kita tuh, oh nggak usah ngikutin bahasa anak seperti itu ya, padahal anak tuh udah menyimpan memorinya banyak sekali tuh usia emas itu ya. Golden age ya disebutnya, ya harus kita kasih vocabulary-nya yang banyak. Oh nih makanya anak yang pintar itu, bahasanya kita kenalkan berbagai macam bahasa. Jangan misal sampai saya mah orang Indonesia, ajarinnya Indonesia aja, ngapain sih pakai misalnya macam-macam lah. Sebenarnya di usia itu menyimpannya memori banyak. Jadi kalau misalnya kita orang Sunda, ajarin aja, mangga ya, anak umi, entos pipisnya gini, dia tuh ngerti gitu, iya ibaknya gini, terus atau bahasa Inggris misalnya, no, you don't understand misalnya gini, dia masuk memorinya banyak. Justru nanti bakal agak pintar dia. Pintar. Mereka karena menyimpan memorinya banyak, jadi dia rekam. Walaupun dia belum bisa berucap, dia rekam. Nah nanti di usia 4-5 tahun dan ke atas, nah akan tuh keluar, yang direkam dia itu selama dia masih bayi. Dari bayi dia rekam tuh memori dia. Apalagi kan ada ya yang tahfiz Al-Quran. Nah itu dari buaya nih, dari hamil dia sering lantunkan baca Quran, terus dia melahirkan, ibunya rajin bacain Al-Quran sampai ada tahfiz seperti itu. Jadi dia menyimpan. Nah subhanallah lah pokoknya. Kalau untuk yang tahfiz itu ya,
sebenarnya ibunya tuh pengen anaknya tuh mau bisa gitu kan, didengarkan lah, tapi murotalnya lewat HP. Tapi di bayi, apakah itu nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi kan alangkah lebih secara psikisnya menjiwainya ibunya ya. Beda rasanya. Rasanya beda, pokoknya beda perasaan antara janin dan ibu. Itu ada komunikasinya lebih lah, beda dengan didengarkan musik dari yang lain gitu ya, menjiwainya. Kalau ibunya tuh pengen dia itu bisa bahasa Inggris, tapi akhirnya kasih tontonan aja gitu sama anaknya. Terus tanpa dibimbing. Iya. Dibimbing nggak? Maksudnya kayak semacam ada program apa gitu, misalnya emang khusus untuk belajar anak gitu. Tapi ya ibunya minta dia denger aja gitu. Anak anak hanya mendengar. Tapi kalau tanpa dibimbing, dia bingung apa yang harus dia serap, apa yang harus, oh ini semuanya benar. Sewaktu-waktu nanti ada video yang menyimpang atau bagaimana, dia tidak tahu. Memang masuk tuh semuanya ke dia, tapi kan tidak tahu yang benar dan salah kalau tidak dibimbing. Itu kayak sekarang nih, anak nonton aja, nggak apa-apa deh biar anteng nonton, tapi kan nanti ada iklan, ada apa-apa. Seperti itu. Tetap orang tua itu harus mendampingi, apalagi sedang pandemi. Orang tua harus di sampingnya. Emang kerjaan apa lagi sih orang tua, kan selain ini anaknya ya. Usia emas itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Sayang, karena itu benar-benar memori dia buat masa depannya akan terekam seumur hidup dia. Iya, memori itu pertama yang nempel di dia itu, ya Allah, benar. Ibu makanya ngomong begini karena ibu punya anak 7, ya. 7. Ya, jadi bisa dibedain 1 sampai ke 7-nya gitu. Udah gitu di TK banyak juga. Udah. Iya. Nah, intinya kalau jadi guru TK itu ikhlas dulu. Suka sama anak kecil. Itu ikhlas, suka sama anak kecil. Kalau nggak suka sama anak kecil, bawaannya gregetan, keselan. Jadi akhirnya nggak sabar, nggak ikhlas. Gitu. Ibu nih dulu lulusannya SEMEA, coba nyambung nggak? Iya, SMK perkantoran. Coba nyambung nggak? Nah, kalau lihat ke situ kan nggak nyambung ya. Nah, karena ibu senang sama anak kecil, ya udah akhirnya mungkin dari ikhlas tuh senang sama anak kecil, jadilah guru TK. Anaknya banyak pun. Iya, terus anaknya jadi banyak. Ya, yaudah, terus apa lagi? Ada sedikit satu lagi untuk bahasa. Aku waktu kecil tuh sampai 4 tahun itu nggak ngomong sama sekali. Oh ya. Ya sampai udah dipancing ngomong tuh susah juga. Iya. Upaya disebut ada memang dia pemahaman bahasanya ya, memahami bahasa ya, dia mengungkapkan bahasa. Oh, dia tidak bisa bicara, maksudnya belum bisa ngikutin ya? Bisa, tapi kayak apa ya, nggak mau ngomong gitu, Diem gitu. Diem aja. Jadi kalau ngomong tuh kayak kadang takut atau gimana gitu. Mungkin lihat latar belakangnya dulu, apa dia sering dimarahin sama orang tuanya atau sama kakaknya sehingga dia tidak mau mengungkapkan. Ada anak yang gitu ya, jadi introvert ya, dia buat dirinya sendiri aja gitu. Cuman dia kalau dilatih bicara mau. Bisa. Aku sendiri soalnya bisa bicara itu, aku bisa, tapi aku tidak mau untuk komunikasi sama orang tuh, ada yang menahan aku gitu. Oh gitu, iya. Mungkin ya itu awalnya ada dihentak atau kondisi lingkungan. Biasanya seperti itu. Buat diri aku aja, aku bisa bicara, teman buat diri aku aja. Ada yang seperti itu. Jadi dia masuknya ke mengungkap bahasa ya.
mengungkap bahasa kan dia ada untuk menyebutkan pertanyaan, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan. Itu termasuk kalau di indikator itu mengungkapkan bahasa. Nah, itu keluhannya di situ nanti. Jadi bagaimana caranya menarik anak untuk bisa mengungkapkan. Nah, mungkin diajak cerita. Jangan bosan mengajak anak bercerita. Itu modal guru TK kepada anak, bercerita. Cerita tuh bisa apa aja, bukan harus dari buku, dari sehari-hari aja bisa bercerita. Umi tadi misalnya kan cerita nih, Umi tadi ketemu kucing, Dek, kucingnya ini, jadi kan langsung melongo ya, kucingnya tadi kecebur got gini. Nah, seperti itu. Berarti dia fokus, dia paham Iya, gitu ya. iya, seperti itu. Jadi nanti lama-lama dia ingin bertanya, terus kucingnya gimana Umi? Nah berarti itu dia sudah mulai terpancing untuk pengungkapan bahasa dia. Nah, ada itu juga tante saya punya anak gitu, sampai saya waktu ke sana itu dia nggak ngomong sama sekali, mau ini nggak, mau itu nggak ngomong, nggak mau ngomong gitu. Sampai akhirnya aku ke situ, terus aku bilang ada kucing, aku terus ajak ngobrol dia. Akhirnya pas kucingnya pergi, dia baru bilang, dia baru ngomong. Itu sampai kayak gitu. Dia nggak pernah ngomongnya sama orang tuanya juga. Oh iya, berarti dia itu memahami bahasa. Dia anaknya berarti tidak mau terburu-buru. Dia memahami bahasa dia dulu. Tadi tantenya ya. Siapa tadi? Tante aku anaknya. Anak tante ya. Oh iya. Anakku. Ya, dia memahami bahasanya dulu, baru ada kita mengenal anak tidak boleh menyamakan anak satu dengan anak yang lain. Ada 27 anak, berarti ada 27 karakter. Tidak boleh disamakan. Ya anak itu kok anak dia nggak sama sih sama anak saya. Kok anak saya nggak sama sih sama anak dia? Nah, nggak boleh. Jadi 27 anak, 27 karakter. Itu pintarnya guru TK. Satu ya. Oh iya, nggak bisa menyamakan satu anak A sama anak B, anak C, anak D, enggak, tidak bisa. Penilaiannya saja anak TK itu banyak sebenarnya. Katanya kan, anak guru TK mah gampang lah, gini. Oh ternyata ya Allah itu benar-benar super, iya, benar-benar, iya. Karena dia 0 tahun itu ya ampun, banyak memori yang harus disimpan ya. Keaksaraan ada juga menyebut simbol-simbol huruf, misalnya dengan mengucapkan dengan nyanyian ya kalau anak-anak TK ya, A B C D E F G misalnya begitu, itu udah bisa kita kenalkan, nggak apa-apa walaupun dia belum bisa mengucap, belum bisa menulis ya, tapi dia dengan mendengar akan terekam. Oh, A B C D E F G misalnya bahasa Inggrisnya, terus A B C atau berhitung. Dek, yuk kita hitung. Itu masuk ke bahasa juga. Nama dia sendiri. Ade namanya siapa? Malwan misalnya gitu. Oh, Marwan. Nama lengkapnya siapa? Itu pertanyaan, itu udah mulai bahasa, itu udah masuk bahasa. Ya. Menanyakan nama dia, terus manggil mama siapa, itu juga mengenalkan bahasa ya. Nama mamahnya, nama ayahnya nggak apa-apa dikenalin aja. Oh, nama ayahnya Dadang, nama ibunya Entri gitu. Itu pengenalan terus, dia merekam terus, udah pokoknya super deh. Ada tuh di event gitu, suatu event ada anak yang terpisah sama ibunya, terus pas ditanya ibunya namanya siapa, Umi, bapaknya namanya siapa, Abi. Nggak ketahuan. Ya. Jangan menyalahkan anak karena mungkin karena orang tuanya selalu Abi, Umi. Nah, sekali-kali gini, Dek, nama Umi adalah Umi Entri, nama Abi adalah Abi Dadang. Nah, dikenalkan tuh. Nanti besok-besoknya lagi kenalkan nama kepanjangan.
oh itu akan referensi dia benar-benar menyimpannya nanti. Dia ungkapkan sendiri nanti, misalnya usia 2 dia udah bisa bicara, dia langsung nama uminya siapa? Oh, Umi Entli, misalnya gitu. Oh, kamu tahu? Dari tahu dari mana ya? Kita suka begitu kadang. Kok aneh ya, nih anak tahu dari mana ya? Padahal kita sudah menyimpan memori dia. Maksudnya dia sudah menyimpan kata-kata kita yang dulu gitu ya. Sering kita ajarkan. Jadi ngajarkinnya jangan hanya itu aja, umi aja. Iya, ditambah lagi itu untuk pembendaharaan kata dia. Nah, seperti itu. Kita misalnya ambil buku gambar. Misalnya bukan buku gambar, buku cerita bergambar. Usia 0 saja sudah bisa diajarkan dia membaca buku sambil digendong ya. 0 sampai 1 tahun ya. Gendong ambil buku cerita bergambar, ibunya yang cerita. Dek, ini ada ini misalnya ini Nabi Muhammad sedang berhijrah, misalnya lihat lagi, dia mendengar loh. Iya, nah seperti itu. Oh, iya bisa seperti itu ya. Kenapa? Ya, sebenarnya tadi udah termasuk Bahasa ya. bahasa Terus udah ya. lanjut Simbol-simbol huruf bisa ya. Terus lanjut ke kemajuan perkembangan sosial emosional sosial emosional anak. Oh, banyak ya, memperlihatkan kemampuan diri dia dengan misalnya dia bangga akan mama itu punya aku. Itu udah suatu. Mama ini kan misalnya dia main Lego ya, umur 1 tahun mungkin udah bisa ya, dia main apa ya kalau usia 1 tahun, balok bisa ya, atau puzzle ya, atau bola ya, bola gitu. Dia bilang, mama ini kan punya aku, ini buatan aku. Nah itu sudah dia itu masuk kepada kesadaran diri bahwa dia bisa bangga akan hasil karyanya. Nah itu masuk ke sosial juga ya. Misalnya terus salim, assalamualaikum, dia itu sudah bisa ya, selain bahasa dia itu sudah bisa mengungkapkan, bisa peduli dengan orang. Dia menolong mamahnya, menolong ibunya, atau dia bisa mengancingkan sendiri bajunya, bisa buka baju sendiri, atau bisa pegang-pegang celana mungkin ya, celana basah bisa dia buka, atau kotor dia simpan di tempat cucian. Itu udah termasuk kesadaran diri ya, udah masuk sosial emosional dia ya. Karena dia ada rasa tanggung jawab, ada rasa kesadaran diri dia, terus ada perilaku prososialnya, misalnya ada adiknya atau kakaknya, dia bisa berbagi. Mama ini buat mama punya makanan. Nah, sebagai orang tua ajarkan anak untuk bisa berbagi, karena kita hidup tidak sendiri, kita harus bersosial. Maksudnya ada orang lain di sekitar kita, ada abi, ada umi, ada ayah, ada mama, ada kakak, ada adik. Kita punya makanan kue bolu 1, yuk kita bagikan kepada semuanya. Yuk, gimana caranya? Yuk ajarkan anak untuk berbagi. Ini buat mama ya, ini buat ayah. Nah seperti itu termasuk sosial emosional dia ya. Anak bisa bermain dengan temannya, itu sudah termasuk sosial emosional, karena dia tidak hidup sendiri gitu. Contoh dia masih rendah gitu sosial emosionalnya, perkembangannya itu apa aja? Mungkin ya ya mungkin dia menangis termasuk ya, dia menangis itu termasuk ya, Sering nangis gitu. Dia mungkin minta sesuatu dengan nangis, ada yang seperti itu, tapi kadang ibunya care, oh ya ada apa ya nah ini. Nah berarti kan dia udah kesadaran diri dia, oh aku harus diganti popok, aku harus makan mah gitu ya, usia 0-nya. Nah seperti itu dengan menangis itu udah termasuk ya sosemnya. Ibunya kayak akhirnya mendekati dia, oh iya kamu lapar ya. Nah, itu kan dia berarti kan kesadaran diri dia sudah ada, ya kan? Ada anak yang diem aja,
atau nangis dibiarin aja lah nangis, paling juga minta susu minta apa, nah seperti itu ya gunanya orang tua untuk selalu Orang tua care juga sama anak. saat dia menangis tuh harus di respon Oh ya, gitu. direspon. Ada apa? Dia menangis, ya. Mungkin jadi dia tahu nih orang tuanya tahu aku tuh lapar, jadi nangis. Nah, mungkin pas disuapin nangis. Oh iya, berarti benar nih. Anak ini nangisnya karena lapar. Ada juga yang nangis karena "Kok kamu udah dikasih makan masih nangis juga." Berarti bukan lapar. Ada sesuatu yang mengganggu dia. Oh, pas dipegang badannya, oh panas misalnya. Oh kamu panas, kasih obat, akhirnya dia diem. Nah ada itu anak yang sakit karena nangis terus nangis, itu Jadi usia melatih 0. melatih Kesadaran diri dia. kesadaran diri, Iya. keadaan dia tuh seperti apa. Nah seperti itu ya. Itu yang 0 tahunnya ya. Makanya respon dan kesigapan orang tua itu menandak apa, memberi informasi bahwa dia itu lagi lapar gitu. Iya itu Jadi juga yang akan seperti ini tuh lapar gitu. iya akan melatih dia juga. Oh iya, mamaku tahu aku butuh sesuatu. Ada juga yang misalnya berontaknya, ada yang senyum atau mukul-mukul. Oh, beda-beda. Beda-beda. Iya, ada anak yang nggak cengeng ya. Iya, Kan ada ya anak yang nggak cengeng ya. Kayak anak-anak ibu di sini, anak-anak Umi di sini rata-rata nggak cengeng. Ya, jadi kadang nangisnya karena hanya dia pingin sesuatu aja gitu. Nah, ada yang hanya ngasih isyarat aja. Oh, kamu tuh mau makan. Ada lah kode dari matanya, dari misalnya mulutnya, itu gerak-gerik dilihat kalau usia 0. paham. Oh, Iya. paham. Iya, sentuhan. Nah, jangan lupa kita sebagai orang tua tuh menyentuh anak. Itu suatu hal yang melindungi anak. Maksudnya dekap, apalagi kalau dia nangis, dekap aja dekap. Dia merasa dia merasa itu aman. Oh iya, orang tua aku melindungi aku. Aku nyaman di pelukan ibu, seperti itu, ya. Tapi kan ada apa namanya, orang tua itu yang emosian melihat anaknya nangis mulu gitu. Oh iya, nah itu PR buat ibu, orang tua yang seperti itu ya, nggak sabaran ya. Nah, gimana coba caranya? Nah, mumpung belum pada jadi orang tua ya. Iya, belajar bersabar. Anak nangis aja tuh karena dia perlu perhatian orang tuanya, ya kan? Coba kalau orang tuanya perhatian, nggak bakal nangis terus. Loh, kok kenapa? Iya benar. Oh iya, digendong aja, digendong, dekap aja. Kalau anak nangis aja, gendong, dekap aja, dekap gini. Apalagi ambil bacain doa. Oh ya Allah, kayak teman gitu. Oh, nih jantung anak dan jantung ibunya nempel. Oh, subhanallah. Oh, nyaman banget. Anak juga bakal agar dulu. Nah, dia nanti belajar untuk tidak nangis aja. Dek, kenapa kamu nangis aja? Ada sesuatu yang dedenya apa-apa gitu. Kenapa? Aku kecil. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Yang dekap aja, dekap. Jantung ibu dengan jantung anak dekap. Melit. Kalau soal baby blues itu gimana ya? Biasanya kalau habis lahiran gitu ya suka ada ibu yang baby blues gitu sama anaknya. Aku denger aja sih soalnya. Contohnya apa? Kayak nggak mau gitu. Padahal kan butuh ASI, butuh ini gitu. Tanyanya perorangan ini ya. Kurang. Tapi kasus ya ada yang memang seperti itu ya. Kadang gini, ada orang tua yang broken home ya istilahnya kan, dia nggak menerima anaknya gitu kan ya. Itu kan ya Allah, padahal anak dilahirkan ke dunia itu kan istilahnya udah Allah sudah menciptakan ya. Mau bagaimanapun dia istilahnya kejadian ibunya yang sudah kan anak mana tahu kan ya kan, istilahnya dia seperti kain putih masih bersih kan. Sebenarnya kalau misalnya
kita kasih apa saran atau ini kasih tahu mungkin bisa sih ya. Itu kan mungkin karena dia itu punya pengalaman hidup yang tidak enak, mungkin ya takut atau bagaimana anaknya di, ya ada sesuatu yang mengerikan mungkin ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita takut nih, misalnya itu tetangga kita atau saudara kita yang seperti itu, kita takut anaknya berpengaruh perkembangan sosial emosionalnya gitu. Apa yang harus dilakukan, kita lakukan ke anak itu? Kan kalau misalnya akhirnya anaknya nangis tapi nggak mau digendong terus sama ibunya, apakah kita yang menggantikan ibunya di situ? Kalau bisa nggak apa, tidak apa-apa kalau misalnya kita memang peduli, kita peduli kan anak dia belum tahu apa-apa, hanya masalah orang tua saja kan. Tapi kalau daycare gitu, ada nggak yang akhirnya ditaruh di daycare gitu? Oh jarang, kalau di daycare gitu jarang. Rata-rata kalau di daycare orang-orang yang mampu ya. Ya orang-orang yang mampu, orang-orangnya kan dia pekerja semua, maksudnya karyawan, iya kesibukan, rata-rata gitu. Paling di panti sosial. Panti sosial ada yang Ada, untuk anak-anak? ada. Dia kayak misalnya anak yang dibuang, ya itu kan Kalau di Tasmo tuh ada. ada nama yayasannya apa gitu? Ini yang di Pocis, dia nerima nggak ya di Pocis di sini dekat? Nggak tahu ya. Biasanya emang panti sosial atau panti asuhan gitu ya? Iya, ada yang panti asuhan, ada yang panti sosial, tapi rata-rata kalau ini mungkin panti itu ya, sosial, panti asuhan ya. Dia ada juga yang 0 tahun, yang anak udah anak dibuang. Yatim, Nerimanya yatim piatu gitu kan? Iya banyaknya seperti itu sih ya. Ada juga yang diambil saudara mungkin ya. Lebih inian enakan diambil saudara mungkin ya. Ya. Kerabatnya Iya kerabatnya lebih baik begitulah, kita kasihan lah itu saudara kita kan istilahnya ya. Tapi setidaknya kalau misalnya sepahit-pahitnya kalau tidak ada ya udah ya. Tapi kalau ada saudara sih dengan saudara aja, asuh sama saudara apa ini sih pahalanya juga besar ya. Tolong itu ya. Iya. Kerabat dekatnya. Malah ada yang istilahnya dia pingin punya anak nggak punya anak terus diambil aja sama anak. Dia ajarkan yang baik, yang benar gitu kan, dia dapat pahalanya besar. Terus yang terakhir itu kemajuan perkembangan seni anak. Ya, seni wah bisa apa aja seni sih ya. Kreativitas kayaknya. Seni macam-macam. Dia membunyikan apa namanya mainan dia aja udah seni. Yang 0 tahun dung 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 dung, nah gitu itu udah masuk seni juga. Dia apa mendengarkan musik itu termasuk seni juga. Ada anak yang senang dengerin musik misalnya lantuna atau musik apa ya, biasanya anak-anak senang lagu musik apa sih yang riang-riang ya. Ya yang riang-riang ya kayak apa sih, Kayak K-pop. Oh K-pop. Iya. 0 tahun. Oh nasid misalnya, ada yang nasid ya senang. Nah iya kan nasid, nah tuh ada yang seperti itu udah termasuk seni ya. Seni dia anaknya mampu menikmati alunan musik disebutnya di indikatornya. Iya. Respon dari dia. Iya dari dia. Nah itu seni. Oh jangankan gitu kayak kasidahan atau gitu ya, terus atau dia hanya bunyi-bunyi ibunya hanya na 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 misalnya sambil gendong dia dengerin itu udah termasuk seni dia, senang gitu. Ibunya seneng deh gendong aku melantunkan lagu misalnya gitu ya nggak apa-apa, itu termasuk seni ya, tertarik. Yang awal itu yang dia itu bisa peka seni itu apa dari bunyi dulu kah ya, atau bunyi. Bentuk atau dari bunyi ya dari bunyi ya. Dari bunyi misalnya dia megang, kalau yang usia 21 tahun ada anak yang seneng misalnya mukul-mukul apa sih namanya botol atau kaleng dung 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 dung, nah dia itu udah mengenal, itu udah termasuk mengenal, dia udah bisa mengalunkan musik
walaupun misalnya dong dang dong dang apa gitu, udah itu udah termasuk. Dede gandeng misalnya gitu, dede berisik, seharusnya tidak ditanggapi seperti itu. Ih dede suaranya bagus banget deh, yuk coba dede sini deh, yuk kita ambil misalnya kaleng, ambil botol yuk deh, yuk ayo diarahkan. Nah seperti itu gitu. Kalau 0 sampai 1 tahun mungkin yaitu suara mamahnya atau musik di radio, di televisi, itu seperti itu bisa. Merotol bisa, ya lebih bagus malahan gitu. Kalau warna itu termasuk seni kah, ke perkembangan seni? Soalnya katanya aku pernah dengar kalau dari 0 itu dia matanya itu belum bisa lihat warna dulu. Dilatih ya itu bisa dilatih juga ya. Usia berapa sih yang udah 0 4 ya udah jelas ya, 4 bulan ya udah jelas ya, 4 bulan. Jadi itu nih mainan yang muter, tahu nggak, di atas ada mainan muter. Nah jangan, kalau bisa tidak digunakan karena itu anak tidak fokus, matanya bisa teleng ya. Jadi tidak ya, lebih baik tidak. Fokus terus ke sana nanti. Enggak, dia justru tidak fokus. Jadi dia kan lihat nggak fokus kan, jadi lama-lama dia gini nih matanya. Nah seperti itu. Jadi lebih baik kan kadang ibu cari amannya biar anteng ya. Padahal tidak dengan sentuhan ibu, tidak dengan bimbingan ibu. Yang bagusnya ya dudukin aja anaknya, maksudnya bukan dudukin, digendong, dilihat misalnya apa aja terserah, mau warna-warna, kenalkan aja warna-warna walaupun dia belum bisa lihat. Ini 1 2 jarinya pegang, dia lihat, melatih terus aja, remas jari, sentuh, lihat warna-warna apa saja, dikenalkan aja walaupun dia belum bisa. Ini merah deh, ini biru, ini tetap seperti kita biasa saja. Misalnya ini merah kuning, walaupun aduh anak segitu mana tahu sih misalnya gitu ya, belum bisa membedakan. Justru itu pengenalan. Nah nggak apa-apa, kasih sebanyak-banyaknya aja referensi buat dia, itu dia merekam. Iya, karena ada anak usia TK nih, ibu pernah ngalamin anak usia berapa ya, 5 tahun, nggak tahu warna dia. Warnain aja, nggak tahu itu warna apa. Ini warna apa? Nggak tahu. Ungu apa biru nggak tahu dia itu warna apa. Ya, karena tidak pernah dikenalkan. Misal, dia yuk ambil warna merah, ini merah ya dek, nih gitu. Apa aja sih sebenarnya, nggak harus misalnya dari pensil warna atau krayon, apa saja yang berwarna. Jadi kita harus mengenalkan anak jangan hanya satu warna aja, biar dia juga kan melatih matanya juga ya, melatih mata dia. Nanti kalau udah sesuatu yang misalnya ada yang misalnya tidak baik, tidak diharapkan dengan penglihatan dia, kan bisa bisa terlihat dari bayi. Apalagi ya? Selanjutnya itu alat atau aplikasi apa yang bisa digunakan untuk melatih perkembangan anak? Tadi seni udah belum ya, seni belum tuntas nggak? Udah tuntas aja seni. Dia membuat karya juga udah termasuk seni ya, termasuk ya. Kalau berarti kalau kita kasih adonan itu juga termasuk. Oh iya, termasuk seni itu, nanti dari motoriknya ada, ngambilnya dari seninya, dia membentuknya. Misalnya Umi ini bentuk buaya, padahal kita melihatnya bentuk apa tahu ya. Oh ya Allah, bener deh, bagus banget buatan anak Umi, hargai dia. Jangan, dia jelek, ini bukan buaya tuh, kan misalnya gitu ya. Tidak seperti itu. Apalagi guru TK, nggak, pokoknya tidak boleh mengatakan jangan. Oh dede ya Allah, bagus banget sayang, kasih penilaian kepada anak yang baik gitu. Oh iya dek, nih kalau buaya Umi seperti ini, nah nanti dia
kita kasih tuh contohnya, nih deh lihat buaya Umi seperti ini, dia buayanya ini ya, iya Allah deh bagus banget. Tapi ini kita nih buaya Umi sama buaya Dede mau diapain ya, misalnya dia jadi cerita nanti, ujung-ujung jadi cerita, panjang jadinya. Sosialnya ada, seninya ada, motoriknya ada, perilakunya ada, dia menghargai buatan sendiri, buatan uminya itu semua aspek, 6 aspek ada. Penting ya apresiasi gitu ke anak. Iya, selalu. Iya, hargai dia. Dia sudah berusaha. Membetulkan berarti tinggal beri contoh aja gitu. Bisa dengan memberi contoh, bisa. Jangan dia mah jelek ini gini. Ini yang Umi nih bagus nih, gini. Oh, gitu bukan. Ya. Tapi setidaknya kita buat buaya nih deh, buaya Umi seperti ini, buaya Dede ini, kita mainkan buayanya, bukan yuk kita adu yuk buayanya mana gimana atau gimana lah. Jadi nanti ada ujungnya, ada cerita lagi dia, ngolah bahasa lagi dia. Ada kakaknya itu yang ngeledek gitu. Ngeledek ya. Jelek banget itu gambarnya. Nah itu harus kasih tahu nih kakaknya, karena udah terbiasa ya. Ya kan, Dek, itu udah bagus loh Dek, gitu. Kasih tahu kakaknya. Nah kakaknya udah ngerti. Ya. Memang kita tuh kadang seperti itu. Kalau kita pingin mengajarkan anak yang baik ya, dari memang semuanya dari rumah ya, apa semuanya dari orang tua ya. Karena dia mencontoh apapun, bahasa ibu, ada istilahnya bahasa ibu ya. Nah, itu akan diturut. Kalau kita sering bilang goblok, ya udah anak akan terus aja bilang goblok. Kalau kita bilang sayang nak atau I love you mom, atau baik mama, itu akan selalu terekam sama dia. Dia akan menghargai orang, mau misalnya memberi dia atau tidak, terima kasih ibu, nah seperti itu akan terekam. Bahasa ibu, sebutnya bahasa ibu ya, itu ibu tuh jadi suri teladan nih. Kata-kata ibu tuh akan ditiru selalu sama ibu, sama anak. Sama anak tuh selalu ditiru, beda sama bapak. Karena bapak jarang di rumah. Rumah mulu, berarti nggak apa-apa. Bapak yang hebat. Ya, untuk alatnya kayak kan tadi ada adonan gitu kan, terus kalau motorik kasar itu bisa lewat apa aja yang ada di rumah mungkin ya? Bisa, dia olahraga itu udah motorik kasar ya. Dia ikut senam sama mamahnya, ikut lari, ikut jalan kaki yuk ke tukang sayur, itu udah termasuk motorik kasar dia. Kan tadi ada buku cerita gitu ya, aku nemuin itu ada yang dari kain gitu kan. Kalau 0 sampai 4 tahun itu bisa dari kain. Ya bisa itu 0 apalagi ya. Untuk umur berapa? 0 ya, mungkin ya. Karena lembut ya. Kan kalau yang bayi mungkin yang lembut tuh, kalau yang kasar kan kasihan ya. Tapi dengan buku tulis hanya di giniin aja nih. Nah, gitu. Ini anak sudah melatih apa? Melatih nanti membaca, melatih dia pendengaran dia, melatih dia penglihatan dia, melatih motorik dia. Set ada anak nanti yang senang membaca, itu udah melatih juga. Kalau mainan itu penting nggak sih? Kayak kita kasih mainan gitu ke anak. Anak usia 0 sampai 6 tahun, sampai malahan 8 tahun ya, Mas, senang bermain. Makanya kan usia TK, usia bermain seperti itu. Mainan harus banyak. Karena melatih semuanya, 6 aspek itu. Kalau keponakan aku itu dia tidak diberi mainan gitu sama orang tuanya, terus memang aku juga nggak tahu sih alasannya gimana. Itu nggak apa-apa juga nggak dikasih? Tidak apa-apa selama orang tuanya selalu mengajarkan permainan, misalnya dari barang-barangnya ada bisa dijadikan permainan. Mainan tuh bukan berarti harus apa-apa beli mainan. Di rumah ibu nih di sini jarang anak ngerengek beli mainan, jarang. Apalagi dari anak pertama nih sampai anak ke-6 nggak ada yang merengek minta mainan. Jadi dia merasa
hanya misalnya apa ada Lego atau kertas-kertas itu udah jadiin mainan buat dia. Nah seperti itu, nggak mesti sih. Kalau di usia 4 tahun itu kita kasih gadget itu apakah kayak iPad atau HP? Lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari ya. Walaupun isinya tuh kayak animasi Oh. atau apa gitu. Walaupun itu pelajaran animasi dan sebagainya untuk mendidik dia, tapi bukan dengan gadget. Tetap ibu di sampingnya, tetap orang tua di sampingnya, mau ibu mau bapak tetap di sampingnya. Atau misalnya nggak ada ibu nggak ada bapak, mbaknya sendiri yang melatih dia, itu yang lebih baik daripada gadget. Karena pandemi ini kan banyak yang belajar di rumah, apalagi ya maksudnya dengan pembelajaran di rumah itu orang tua benar-benar tuh 100% dampingi anaknya. Jangan biar Anteng kasih gadget, padahal itu merusak mata dia juga, radiasinya juga seperti itu. Nggak, kalau ibu sih nggak setuju. Kan ada apa penyakit yang Oh baru. iya ada Oh, ada. apa yang disebutnya, astagfirullahaladzim kok lupa ya ibu ya, lupa disebutnya. Jadi dia ketergantungan sama gadget ya sekarang. gitu ya? Iya makanya sekarang kan di rumah sakit jiwa banyak anak-anak karena gadget, bentar-bentar gadget, bentar-bentar gadget, merusak mata dia juga kan. Pokoknya nomor satu dah, sentuhan orang tua atau di sentuhan di sekelilingnya, maksudnya apa di lingkungan dia, kakak atau kakak adik, nah ibu terutama 0 sampai Zaman dulu itu kan apa ya, gadget itu belum ada gitu kan. Terus berarti semakin di zaman modern kayak gini tuh di rumah sakit jiwa banyak yang seperti itu. apanya maksudnya. Di kayak rumah sakit jiwa gitu ya. Iya Oh, iya itu iya. nanti dimasukin ke rumah sakit jiwa itu kan Oh udah iya termasuk sindrom. iya, ada yang sekarang banyak yang masukin ke rumah sakit jiwa, tapi rata-rata usia SD ya. Usia SD rata-rata. Tapi kalau usia 0 sampai 4 tahun mungkin dari radiasinya di penglihatan ya. Gangguannya di penglihatan. Dia kasihan anak itu, benar-benar ekstra harus sama ibunya itu. Ibunya harus memang harus mengorbankan, jangan sampai HP gadget dikasih anak. Anteng si anteng. Itu dulu. Oh ya nggak deh, jangan deh kalau bisa. Diusahakan tidak. Lanjut lagi. Ya, ya. Yang selanjutnya itu bagaimana komunikasi yang dilakukan orang tua untuk menilai perkembangan anak didik. Komunikasi yang dilakukan untuk menilai perkembangannya itu gimana? Mungkin kayak asesmen gitu, kayak penilaian. Sampai mana dia bisanya? Ya tadi aja dikategorikannya yang tadi yang nilai di pemetaannya paling ini aja aspek-aspeknya tadi 6 aspek tadi ya. Ya mungkin kalau misalnya anak yang di TPA mungkin nanti dia ada penilaian dari segi nilai moralnya ya, perilaku ya, nilai perilakunya seperti itu, di checklist mungkin ya, misalnya anak sudah bisa bangun sendiri tanpa menangis, checklist. Apakah ada kurun waktu tertentu untuk kita melihat anak atau memang sehari-hari aja kita membuat assessment itu kayak ngetes anak bisa ini enggak, bisa itu enggak gitu. Penilaian setiap hari. Penilaian setiap hari. Karena setiap hari berbeda ya, kadang anak kan ada moodnya ya kan. Kita aja ya, jangankan anak, kita aja kan kadang setiap hari-hari ada mood ada enggaknya gitu kan. Anak bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Ada kalau misalnya dia hari kan 1 minggu tuh ada 7 hari. Nah dari Senin sampai Minggu berarti kan, karena kita di rumah kan, Senin sampai Minggu ada checklistannya, ditulis tuh anak sudah bisa mengucap salam misalnya, terus anak sudah bisa bangun sendiri tanpa menangis, anak sudah bisa menyimpan sendiri alat makannya. Nah itu ada penilaiannya, dia mampu
belum mampu dulu ya, belum mampu, dan sudah mampu. Atau kalau di ibu sih kita dulu MB mulai berkembang, B-nya berkembang, MB, B sama BSH berkembang sesuai harapan, sama BSB berkembang sangat baik. Jadi kita harus tahu di umur segini dia tuh bisa apa. Nah, kita harus punya indikatornya. Indikator pencapaian anak. Nah, dari 0 sampai 4 tahun ada indikatornya. Udah punya? Belum ya? Oh, belum. Nanti ya, banyak kok di Google. Imunisasi aku pernah lihatnya di imunisasi aja sih ya, itu. Di Google ada banyak usia. Nah, seperti ini contohnya. Ini indikator untuk kelompok B. Nah, ini bisa dilihat dari sosialnya seperti itu pencapaiannya. Nih, oh ya. Nih, ini penilaiannya nih di sini ada BB, MB, BSH, BSB. BB berarti belum berkembang. Penilaian belum berkembang bagaimana? Itu anak selalu dibantu orang tuanya. Itu berarti belum berkembang. Iya, BB masuknya checklist. Terus MB mulai berkembang. Dia sudah bisa dibantu minta tolong, tapi dia sudah bisa berusaha. Nah, itu mulai berkembang. BSH berkembang sesuai harapan. Dia sudah tidak dibantu. Udah bisa sendiri. Dan BSB berkembang sangat baik. Dia udah gitu bisa nolongin temennya. Ini aku kerja, nih caranya gini. Oh, itu berarti udah BSB, berkembang sangat baik. Ada anak yang seperti itu. Aku udah bisa mengguru sini. Kamu sini, aku contohin misalnya gitu. Nah, itu udah BSB. Dia udah bisa ngajarin temennya. Nah, gitu. Itu BSB. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Itu seperti itu. BSB. Ini tiap hari di checklist ini. Satu-satu ada 27 anak. Iya. 24 anak, 27 anak, ya udah 27 anak. Ya udah nih setiap hari. Kan nanti ada formatnya, seni atau kosen. Iya. Terus yang terakhir, kendala yang dihadapi di masa pandemi sih. Ya, kendalanya kalau anak itu sudah sekolah ya. Kalau sudah sekolah, kendalanya dia tidak punya karakter si guru. Harusnya karakter guru itu kan harus tatap langsung ya. Nah, itu kendalanya. Makanya kalau Umi lebih enak ada home visit ya. Berkunjung ke tergantung TK-nya. Nggak selalu semua TK. Ada yang Google Meet terus. Tapi anak jenuh. Ada yang orang tua tuh, Bu Guru pokoknya aku pingin ke sekolah. Nah, gimana tuh? Yo, pingin ke sekolah, ya udah kunjungi aja ke rumahnya. Jadi waktu TK udah pulang pengen ke situ lagi. Nah, gitu. Apalagi kan pandemi kan nggak boleh ya, PTM ya. Nah, itu paling ikro kan yang jadi kendala tuh anak TK tuh kan harus melihat langsung. Kalau hanya lihat Google Meet itu kan nggak bisa ya kita melihat keseharian dia. Dari dia buka pintu gerbang sekolah nih dengan dia mengucapkan Assalamualaikum Bu Guru. Wah, itu sudah penilaian. Dia turun dari mobil atau turun dari motor, itu sudah suatu penilaian. Ya, penilaian buat dia. Dia sudah mandiri, tidak diangkatin tasnya sama orang tua. Bisa gendong tasnya sendiri, itu sudah penilaian dari situ. Kita nggak bisa lihat itu kan. Iya, nah selama pandemi makanya kendalanya itu satu karakteristiknya ya tidak bisa kita lihat karakter si guru maupun si murid. Kita hanya informasi dari orang tua kan. Kadang orang tua ada yang jujur ada enggak. Nah itu mau untuk anaknya biar nanti rapotnya bagus ceritanya.
anak aku hebat kok Bu Guru, ngucapin salam dari tadi, baca doa gini, Bu Guru. Itu coba walaupun gurunya anaknya mempraktekkan baca doanya, tapi kan kita tidak tahu pas lagi dia masuk kamar mandi. Kalau misal kita PTM kan, kita di sekolah kan, anak berbaris dulu, anak berbaris, dia baca doa dulu tuh sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar kamar mandi, cuci tangan, ya. Kita lihat dia cara ngantri. Nah, cara antri aja sudah penilaian itu kan. Dia tidak menyerobot temannya, itu sudah penilaian. Sekarang kita mau lihat dari mana ngantri begitu. Nah, itu kendalanya itu ya. Apa kosong nilainya atau gimana? Oh, tetap ada. Jadi info dari orang tua. Hanya orang diharapkan, itu diharapkan orang tua itu JUJUR. Tapi orang tua itu juga tahu gimana nilainya gitu. Iya, nanti kan kita kasih ya sama orang tua seperti itu. Bu, ada tugas-tugasnya sehari-harinya. Hari ini kita menilai misalnya ini ya Bu, bercerita Ibu, mengungkap bahasa, misalnya gini-gini. Tolong Ibu checklist. Kalau misalnya itu kan kalau sampai 4 tahun ya? Iya, iya. Kalau misalnya 0 nih sampai 3 tahun biasanya kan di daycare gitu. Nah, untuk pandemi ini apakah dia bakal sama orang tuanya berarti? Iya. Orang tuanya juga kan WFH. Iya, WFH. Tapi pasti tidak sepenuhnya bakal ngasih ada waktu itu untuk anaknya. Nah, itulah dituntut karena pandemi ini ya, dituntut orang tua kan pasti harus di rumah. Justru istilahnya momen indah buat dia di rumah ya. Bagaimana cara belajar anak di rumah dengan orang tua di rumah menyenangkan. Tuh, satu, menyenangkan. Jadi jangan sampai anak itu tidak senang. Selalu tanya anak, Dek, kamu senang? Umi, aku nggak seneng diajarin Umi, nggak sabaran misalnya gitu. Nah, itu berarti wah, salah didik nih. Bagaimana kelanjutannya Uminya nanti belajar lagi dari gurunya mungkin. Nah, itu seperti itu. Emang banyaklah kendala di pandemi ini, Mas. Kalau misalnya orang tuanya itu ya kan beda itu pengajarannya sama yang dilakukan guru di sekolah gitu. Apakah ada kendala di perkembangannya kah? Akhirnya dia jadi kurang mampu atau gimana gitu karena perbedaan itu, atau dia jadi nggak mau belajar gitu. Ya, ada anak sih sempat ada suasana beda tetap. Itulah yang tadi kendalanya tidak bisa disamakan ya, antara misalnya pembelajaran ya di rumah sama di sekolah. Makanya harus ada keselarasan antara orang tua, kesamaan pembelajaran orang tua dan guru di sekolah. Jadi di situ biar sama. Tapi kalau orang tua yang peduli sih ya alhamdulillah gitu ya, dia menurut, maksudnya oh iya Bu Guru ngajarkan seperti ini, orang tua juga harus sama. Ada yang tanya ke ibu, ini gimana sih cara kasih tahu anaknya biar seperti ini? Ada yang pernah nanya ke ibu, orang tuanya ya rata-rata pada nggak sabar ya. Kalau ibu kan mungkin karena usia 5-6 tahun ya, jadi mereka kan dituntut untuk calistungnya kadang ya, tapi sudah diperingatkan bahwa usia itu tidak hanya untuk metodenya saja mengajarkan anak calistung, metodenya aja, bukan seperti anak SD membaca terus anak jenuh, akhirnya orang tua nggak sabar gitu. Ada memang beberapa orang tua seperti itu, nanya aku mah nggak sabar, nggak sama dengan Bu Guru, suka begitu ya, ada juga yang begitu. Tapi memang setidaknya orang tua tahu pembelajaran guru itu di rumah di sekolah seperti ini. Nanti kalau offline lagi ya, dilihat lagi gitu ya, jadinya sama lah. Jadi kan kadang ada anak yang nurutnya sama Bu Guru. Ya, ada yang begitu kan ya. Kok aneh sih Bu? Bilangnya sama Bu Guru aja katanya gitu. Ya udahlah kok. Nah, ada itu melatih kesabaran orang tua juga. Ya, dengan pandemi ini. Emang banyak kendala deh pokoknya. Iya,
Terakhir ini paling apakah dari PAUD atau TK gitu ada kayak komunikasi atau kayak pelatihan atau gimana secara berkala untuk orang tuanya? Oh, paling ini ya, apa namanya, rapat-rapat ya, konseling ya. Iya, Paling ada itu mungkin lewat Google Meet. Nah, biar orang tua tuh paham perkembangan dari anak usia dini. Apalagi usia 0 sampai 4 tahun ya. Itu usia emas ya, banyak masukan. Biasanya sebulan sekali atau Tergantung, kadang ada orang tua yang minta sebulan sekali. ada yang minta sering gitu nggak? Sering mungkin, kalau sering gitu biaya mungkin ya, ujung-ujungnya biaya. Karena kalau konseling itu ada orang tua yang pingin bukan gurunya tapi dari luar, manggil dari luar. Narasumbernya adalah psikolog. Nah, seperti itu kan biayanya mahal juga. Kalau di kita sih kadang hanya ini aja, intern aja, paling antara guru, biar maksudnya masukan aja buat pembelajarannya bagaimana, itu aja. Tapi kalau yang sekolah-sekolah elit sih rata-rata narasumber ya. Iya. Iya, nah itu lebih mendalam, lebih bagus menangani anaknya. Iya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak jadi makan waktu Ya, nggak lama. apa-apa ya. Tapi kalau ada salah